Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan coba mengkaji tentang ruang vektor bagian, vektor bergantung, dan bebas linier. Nah, ini diharapkan setelah mempelajari atau mengkaji tentang ruang vektor bagian, vektor bergantung, dan bebas linier, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang ruang vektor dan ruang bagian. Nah, terlebih dahulu kita akan mengkaji tentang syarat-syarat suatu himpunan vektor itu disebut sebagai ruang vektor. Nah, ini apabila diketahui sebuah himpunan vektor V dan suatu medan skalar K diartikan sebagai operasi penjumlahan terhadap suatu elemen-elemen V itu sendiri dan operasi perkalian suatu elemen V dengan sebuah elemen K disebut sebagai perkalian skalar. Nah, di mana V itu disebut suatu ruang vektor jika memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Ini yang pertama syaratnya yaitu setiap U V anggota ruang vektor V dan A anggota skalar K, maka dapat dinyatakan bahwa U ditambah V itu merupakan anggota ruang vektor V, A dikali U itu juga anggota ruang vektor V atau berlaku sifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Syarat yang kedua yaitu untuk setiap U, V, W anggota ruang vektor V, maka berlaku U ditambah V dalam kurung itu ditambah W sama dengan U ditambah dalam kurung V ditambah W. Syarat yang ketiga yaitu setiap U, V anggota ruang vektor V dan A anggota skalar K, maka dapat dinyatakan A dikali dalam kurung U ditambah V ini sama dengan A dikali U ditambah A dikali V. Syarat selanjutnya yaitu terdapat 0 anggota ruang vektor V disebut sebagai vektor 0, sehingga 0 ditambah U sama dengan U ditambah 0 sama dengan U, di mana U-nya itu merupakan anggota dari ruang vektor V. Syarat selanjutnya yaitu setiap U anggota V di mana min U itu anggota V juga, sehingga min U ditambah U sama dengan U ditambah min U sama dengan 0. Syarat selanjutnya yaitu setiap U, V anggota ruang vektor V, maka berlaku U ditambah V sama dengan V ditambah U. Syarat selanjutnya yaitu setiap U anggota ruang vektor V akan berlaku 1 dikali U sama dengan U, di mana satu ini merupakan suatu elemen satuan dari vektor skalar, skalar K ya. Satu itu merupakan elemen satuan dari skalar K. Nah, ini ada contoh menunjukkan bahwa apakah himpunan V2 ini yang merupakan himpunan yang berisi polinomial berderajat 2 atau kurang, di mana operasi penjumlahan dan perkalian merupakan suatu ruang vektor yang berada di atas medan skalar R. Jadi ini akan ditunjukkan apakah V2 ini merupakan suatu ruang vektor gitu kan ya, di mana V2 ini merupakan himpunan yang berisi polinomial yang berderajat 2 atau kurang. Nah, jadi karena kita diminta untuk menunjukkan bahwa V yang merupakan himpunan yang berisi polinomial yang berderajat 2 atau kurang, maka kita misalkan bentuk dari himpunan polinomial ini bisa kita tuliskan U sama dengan A2 ditambah X2 ditambah A1 X ditambah A0 gitu kan ya. Diulangi lagi, U sama dengan A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Karena ini polinomial berderajat 2. Jadi ini mulainya dari berderajat 2, X kuadrat gitu ya. Terus misalkan lagi selanjutnya itu V. V sama dengan B2X kuadrat ditambah B1X ditambah B0. Misalkan W sama dengan C2X kuadrat ditambah C1X ditambah C0. Nah, ini apabila C dan D ini merupakan bilangan skalar, maka di sini untuk yang U ditambah V, ini kita bisa tuliskan A2X2 ditambah A1X, A1X ditambah A0 ditambah B2 X2 kuadrat ditambah B1X ditambah B0 ditambah A2
ditambah B2 X kuadrat ditambah A1 ditambah B1X ditambah A0 ditambah B0 ini merupakan berada di ruang vektor berderajat 3 gitu ya. Oke, ini selanjutnya karena U ditambah V ini merupakan polinomial yang berderajat 2 atau kurang, maka kita harus menunjukkan syarat-syarat yang seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama, kita akan menunjukkan apakah U ditambah V itu akan sama dengan V ditambah U gitu ya. Nah, ini untuk menunjukkannya berarti kita tuliskan kembali yang U itu kan berarti tadi A2 X kuadrat ditambah A1 X ditambah A0. Terus V-nya itu berarti B2 X kuadrat ditambah BX ditambah B0. Kita kumpulkan yang koefisien dari X kuadrat, koefisien dari X, dan konstanta. Jadi A2 ditambah B2 X kuadrat ditambah A1 ditambah B1 X ditambah A0 ditambah B0. Nah, terus kita balik, kita tanya ini tadinya A2 ditambah B2, jadi B2 ditambah A2. Terus yang tadi ini A1 tambah B1, jadi B1 tambah A1. Terus tadi yang A0 ditambah B0, jadi B0 ditambah A0. Nah, ini jadi kita distributifkan. Jadi ini B2X kuadrat ditambah B1X ditambah B0 ditambah dalam kurung A2X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Nah, ini kan sama dengan V, yang ini kan V, terus yang ini U, gitu kan. Jadi, U ditambah V sama dengan V ditambah U. Terus, syarat yang kedua, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa U ditambah dalam kurung V ditambah W itu akan sama dengan dalam kurung V ditambah U ditambah V ditambah W, gitu ya. Jadi kita tuliskan kalau U-nya itu kan tadi A2 X kuadrat ditambah A1X ditambah A0. Terus yang V ditambah W-nya itu berarti B2 ditambah C2 X kuadrat ditambah B1 ditambah C1X ditambah B0 ditambah C0. Nah, kita distributifkan yang mengandung unsur yang merupakan koefisien dari X kuadrat. Jadi ini A2 ditambah B2 ditambah C2, ini X kuadrat. Ini koefisien dari X-nya berarti A1 ditambah B1 ditambah C1. Terus konstantanya A0 ditambah B0 ditambah C0. Terus kita mau menunjukkan bahwa apakah U ditambah dalam kurung V ditambah W itu sama dengan U ditambah V di kurung itu ditambah W gitu. Nah, ini maka kita U-nya itu kan tadi A2 ya. Kalau yang V itu kan B2 gitu. Nah, jadi A2 ditambah B2 X kuadrat ditambah A1 ditambah B1X ditambah A0 ditambah B0 ini akan sama ditambah C2X kuadrat ditambah C1X ditambah C0. Ini berarti sama dengan dalam kurung, yang ini kan dalam kurung U ditambah V, yang ini, yang C2 sampai yang C0 ini sama dengan W gitu. Nah, jadi terbukti bahwa U ditambah dalam kurung V ditambah W itu sama dengan dalam kurung U ditambah V ditambah W. Terus selanjutnya itu membuktikan syarat penjumlahan dengan 0 itu hasilnya vektor U itu sendiri gitu ya. Jadi U ditambah 0 ini berarti sama dengan A2 ditambah 0 X kuadrat ditambah A1 ditambah 0 X ditambah A0 ditambah 0. Ini sama dengan dibalik ya. Jadi 0 ditambah A2 X kuadrat ditambah 0 ditambah A1 X ditambah 0 ditambah A0. Ini sama dengan 0 ditambah U. Gitu. Atau U ditambah 0 ini sama dengan 0 ditambah U sama dengan U gitu. Karena tadi ketika ini dijumlahkan hasilnya A2X kuadrat tambah A1X tambah A0. Terus selanjutnya harus menunjukkan bahwa nanti penjumlahan vektor U ditambah negatif vektor U itu sama dengan 0. Nah, ini kita misalkan negatif vektor U-nya itu berarti persamaan polinomialnya negatif A2X kuadrat ditambah
negatif A1X ditambah negatif A0, maka untuk U ditambah negatif U-nya sama dengan A2 ditambah negatif A2 X kuadrat ditambah A1 ditambah negatif A1X ditambah A2 ditambah negatif A2, ini terus ditambah A0 ditambah negatif A0, ini hasilnya 0 X kuadrat ditambah 0X ditambah 0 sama dengan 0. Oke, terus ini selanjutnya, jadi kalau ada yang CU, ini persamaan polinomial berarti C kali A2 X kuadrat ditambah C kali A1X ditambah C A0 itu merupakan anggota atau berada di ruang di vektor 3 gitu kan ya. Nah, ini karena CU ini merupakan polinomial berderajat 2 atau kurang. Nah, ini terbukti ya bahwa kalau untuk yang U ditambah negatif U itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya untuk membuktikan bahwa ada suatu skalar C dikali dengan vektor U ditambah vektor V ini sama dengan CU ditambah CV gitu ya. Nah, ini berarti untuk menunjukkannya C kali A ditambah A2 ditambah B2 X kuadrat ditambah C kali A1 ditambah B1X ditambah C kali A0 ditambah B0. Nah, ini untuk dikali-kalikan ya berarti C A2 ditambah C B2 X kuadrat ditambah C A1 ditambah C B1X ditambah C A0 ditambah C B0. Ini berarti sama dengan C ininya U gitu kan ya ditambah C P gitu ya. Nah, ini jadi terbukti bahwa C kali dalam kurung U ditambah V ini sama dengan CU ditambah CV. Terus untuk pembuktian selanjutnya itu kita akan menunjukkan bahwa skalar C ditambah D itu dikali vektor U itu akan menghasilkan CU ditambah CD gitu ya. Maaf, DU gitu ya. CU ditambah DU. Nah, ini kita berarti kalikan dengan yang U-nya kan berarti tadi vektor U itu A2, X2, X kuadrat, A1X, sama A0 gitu ya. Nah, berarti ini C ditambah D kali A2, X kuadrat ditambah C ditambah D, A1X ditambah C ditambah D kali A0 gitu ya. Nah, ini berarti kita kalikan untuk yang C kali A2, berarti C A2 kali X kuadrat ditambah C A1X ditambah ini yang CA0, ini juga berarti nanti yang D A2X kuadrat, terus D A1X ditambah D A0. Nah, ini maka berlaku bahwa CU, ini kan CU ya, yang ininya DU. Oke, maka bisa terlihat bahwa C ditambah D dikali vektor U itu sama dengan CU ditambah DU. Terus langkah selanjutnya yaitu menunjukkan bahwa skalar dikalikan dengan dalam kurung skalar D dikali vektor U itu hasilnya dalam kurung C perkalian skalarnya ya, C kali D dikali vektor U. Berarti ini C dikali yang perkalian skalar D dikali vektor U itu berarti DA2 dikali X kuadrat ditambah DA1X ditambah DA0. Terus kita uraikan perkaliannya berarti C dikali DA2 X kuadrat berarti C DA2 X kuadrat, terus C dikali DA1X berarti C ditambah C DA1X ditambah C kali DA0 berarti C kali DA0. Terus kita bisa kita ini kan tuliskan CD ya teman ya, dalam kurung CD dikali A2 X kuadrat ditambah ini juga CD kali A1X ditambah CD kali A0. Nah, berarti ini kan CD
Ini dikali yang AX kuadrat, terus AX, terus yang ininya A0 itu merupakan U gitu kan. Jadi berlaku bahwa C dikali dalam kurung D kali U itu sama dengan dalam kurung CD dikali U. Terus selanjutnya akan ditunjukkan perkalian identitasnya itu hasilnya vektor itu sendiri gitu ya. Berarti ini 1 sebagai identitas perkalian dikali vektor U ini sama dengan 1 kali A2X kuadrat ditambah 1 kali A1X ditambah 1 A0. Berarti ini kan hasilnya sama dengan yang A2X kuadrat tambah A1X tambah A0. Ini hasilnya sama dengan U sendiri gitu. Nah, ini karena syarat sifat-sifat yang tadi yang harus dipenuhi ternyata memenuhi semua, maka dapat dikatakan bahwa V3 yang merupakan himpunan bilangan polinomial yang berderajat 2 atau kurang itu merupakan suatu ruang vektor. Itu untuk menunjukkan bahwa suatu himpunan vektor apakah ruang vektor atau bukan, berarti kita harus menunjukkan berlaku sifat-sifat yang tadi yang sudah disebutkan di atas. Oke, selanjutnya untuk materi berikutnya yaitu vektor bebas linier. Nah, ini apabila S adalah V1, V2 sampai VR ini merupakan suatu himpunan vektor-vektor yang bukan vektor kosong, maka dapat dituliskan persamaan vektornya sebagai berikut. Jadi ini K1 V1 ditambah K2 V2 ditambah dan seterusnya sampai dengan KR VR sama dengan 0. Harus memiliki paling tidak satu penyelesaian, yaitu K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, sampai KR sama dengan 0. Nah, apabila ini merupakan salah satu langkah dalam penyelesaian, maka S dikatakan himpunan yang bebas linier. Tetapi apabila tidak ada penyelesaian, maka S-nya itu merupakan suatu himpunan yang tidak bebas linier. Ini ada contohnya, ada 3 himpunan. Jadi ini diminta untuk mengidentifikasi apakah himpunan-himpunan tersebut merupakan bebas linier atau bergantung linier atau tidak bebas linier gitu. Nah, ini untuk himpunan A, karena himpunan A yang poin A, himpunan A-nya itu anggotanya 2, 2, 3, himpunan B anggotanya 3, 1, 2. Nah, ini himpunan-himpunan ini merupakan himpunan bebas linier karena semua anggota himpunannya itu tidak berkelipatan gitu ya. Jadi nanti ada penyelesaiannya gitu ya. Terus sedangkan untuk yang B ini yang poin B ini anggota himpunan B itu 2, 3, 4. Dan himpunan yang C-nya itu anggotanya 4, 6, 8. Nah, ini bukan merupakan tidak bebas linier karena semua anggota himpunannya itu berkelipatan satu sama lain. Nah, di sini C itu merupakan anggotanya itu kelipatan dari anggota himpunan dari B gitu kan ya. 4 gitu kan. Ini kelipatan dari 2, 6 kelipatan dari 3, 8 ini kelipatan dari 4. Jadi yang poin B ini himpunannya merupakan himpunan yang tidak bebas linier atau bisa dikatakan bergantung linier karena semua anggota himpunannya itu merupakan kelipatan satu sama lain di mana himpunan C itu anggotanya itu merupakan kelipatan dari dua kali himpunan B gitu ya, anggota himpunan B. Nah, sedangkan ini untuk yang poin C di sini himpunan U ini anggotanya 1, 2, 3, himpunan V anggotanya 2, 3, 7, himpunan W anggotanya 0, 0, 0. Nah, ini jika ada himpunan yang mengandung 0, di sini kan ada W itu himpunannya 0 semua ya. Maka ini dikatakan sebagai bukan bebas linier atau ini merupakan himpunan yang bergantung linier gitu kan ya. Meskipun himpunan U dan V-nya itu bebas linier ya, tapi karena poin C ini ada 3 himpunan di mana W-nya itu anggotanya 0 semua, maka ini tetap bahwa poin C ini merupakan bergantung linier gitu. Nah, ini selanjutnya untuk vektor. Nah, ini untuk menunjukkan apakah membuktikan apakah saling bebas linier apa tidak.
Jadi ada vektor U anggotanya negatif 1, 3, 2, dan vektor V anggotanya 1, 1, negatif 1 gitu. Nah, ini kan sebenarnya bisa kita lihat bahwa ini merupakan bebas linier ya. Tapi kita untuk menunjukkannya ada sistematikanya. Berarti kita menunjukkan bahwa kalau bebas linier itu paling tidak kita karena ada dua vektor, berarti kita K1U ditambah K1K itu sama dengan 0. Gitu. Nah, ini maka kita tuliskan untuk anggota vektor-vektornya dalam bentuk matriks. Ini untuk yang vektor V, kolom yang pertama, vektor U untuk kolom pertama, vektor V untuk kolom yang kedua. Terus dikali dengan ini K1, K2, gitu kan, sama dengan 0 berarti. Nah, ini selanjutnya langkah yang pertama adalah kita menggunakan operasi baris elementer, di mana operasi baris elementer itu digunakan untuk menghasilkan matriks identitas. Nah, jadi kita buat operasi baris elementernya dulu, sehingga nanti ada terbentuk elemen identitas gitu kan. Nah, sepertinya matriks yang biasa untuk yang operasi baris elementer, berarti ini negatif 1 kita jadikan 1 nantinya kita kan ya. Terus yang ini 1 dijadikan 0, yang ini 3 dijadikan 0, ini 1 dibiarkan saja, terus yang ini jadikan 0, yang 2, yang negatif 1 juga dijadikan 0 gitu kan. Nah, ini untuk langkah yang pertama kita akan mengnolkan yang 3 gitu kan ya. Berarti gunakan rumus B2 ditambah 3B1 gitu ya. Jadi ini berlaku untuk yang baris yang ini, berarti ini kan B2 berarti ini 3 ditambah 3 kali negatif 1, jadi hasilnya 0. Terus yang ini yang satunya berarti 1 ditambah 2 kali 1, 3 kali 1, hasilnya 4 gitu ya. Terus berarti kita langkah yang selanjutnya mau mengnolkan 2. Jadi ini B3 ditambah 2 B1 rumusnya, biar hasilnya yang 2 ini jadi 0. Nah, ini yang negatif satunya berarti negatif 1 ditambah 2 kali B1 kali 2 ditambah 2 berarti 1 negatif 1 ditambah 2, jadi hasilnya 1. Nah, terus kita sudah peroleh negatif 1, 1, 0, 4, 0, 1. Nah, kita mau menolkan yang 1 yang di sini, mau kita nolkan, berarti rumusnya pakai dikurangi dengan B1 ya ini ya. Nanti ini maunya di negatif 1 kan gitu kan ya. Ini yang satunya dibuat negatif 1. Oke, kita ikuti saja ininya. Coba. Jadi ini dikurangi negatif 1 yang ini. Jadi hasilnya nanti maaf dikurangi negatif 1. Ini kan sama ya. Jadi ini dikali dengan negatif 1. Jadi hasilnya ini negatif 1. Yang ini saja yang baris pertamanya gitu ya. Terus dapat jadi 1, 0, 0, negatif 1, 4, 1. Nah, ini mau mengenolkan yang negatif 1, jadi B1 ditambah B3. Oke, jadi ini hasilnya 1, 0, 0, 4, 0, 1. Nah, terus ini mau dijadikan 1 yang 4-nya, jadi ini dikali 1/4 B2. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 0, 1, 1 gitu ya. Nah, selanjutnya yang ini, yang 1 ini mau dijadikan 0. Jadi berarti B3 dikurangi B2. Jadi hasilnya 1, 0, 0, 1, 0, 0. Nah, ini merupakan K1, K2, K3. Nah, ini maka kita peroleh sebuah solusi tunggal, yaitu K1-nya sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0.
Nah, ini karena hasil yang diperoleh ini sama dengan 0, maka vektor U dan vektor V ini dikatakan vektor yang saling bebas linier. Untuk solusinya 0, 0, jadi ini saling bebas linier. Nah, ini coba gimana kalau ada 3 vektor, apakah vektor-vektor tersebut saling bebas linier atau tidak. Nah, ini berarti karena ada 3 vektor, berarti K1A ditambah K2B ditambah K3C sama dengan 0. Kita tuliskan dalam bentuk matriks vektor-vektor yang tadi. Berarti ini untuk yang A, barisan kolom yang pertama, yang B ini kolom yang kedua, yang C kolom yang ketiga, dikali K1, K2, K3 sama dengan 0, matriks 0 gitu ya. Nah, sama untuk menunjukkannya juga harus ditunjukkan dengan menggunakan operasi baris elementer sampai nanti kita diperoleh nilai K1, K2, K3-nya gitu ya. Nah, ini berdasarkan perhitungannya ternyata diperoleh nanti ini 1, negatif 1, negatif 2, terus ini juga 0, 1, 0, 0, 0, 0. Nah, ternyata sini K1, K2, K3 ini merupakan solusi tak hingga banyak gitu ya, karena ini solusi yang tak hingga banyak, sehingga vektor A, vektor B, vektor C ini merupakan vektor-vektor yang bergantung linier. Kalau yang tadi kan solusinya tunggal ya, K1 0, K2 juga 0. Jadi karena ini ada tak hingga banyak solusinya, ini kan K1, K2, K3, jadi ini merupakan vektor-vektor yang bergantung linier, bukan solusi tunggal. Selanjutnya, vektor yang bergantung linier. Nah, ini apakah untuk menunjukkan ruang vektor yang bergantung linier, jadi ada beberapa ketentuan. Nah, ini apabila diketahui himpunan sebanyak M buah vektor U1, U2 sampai UN, maka disebut bergantung linier apabila memiliki skala-skala yaitu lambda 1, lambda 2 sampai lambda n yang bukan 0, sehingga berlaku lambda 1 U1 ditambah lambda 2 U2 ditambah sampai sedemikian sehingga sampai lambda n UM sama dengan 0. Nah, ini syarat yang kedua, ini apabila diketahui himpunan sebanyak M buah vektor, yaitu U1, U2, sampai UN, maka disebut vektor-vektor bebas linier jika skalar-skalar lambda 1, lambda 2, sampai lambda n ini semuanya 0, di mana lambda 1, lambda 2, lambda 3, sampai lambda m sama dengan 0, maka berlaku lambda 1, U1 ditambah lambda 2, U2 ditambah lambda n, UM sama dengan 0. Nah, ini untuk yang membedakan untuk yang bergantung linier atau bebas linier. Nah, ini ada contohnya. Ini jika diketahui 3 buah vektor, vektor A, vektor B, vektor C. Nah, ini menunjukkan apakah vektor tersebut bebas linier atau bergantung linier. Nah, maka langkah yang pertama kita tuliskan lambda 1A ditambah lambda 2A ditambah lambda 3C itu sama dengan 0. Berarti kita tuliskan lambda 1 anggota A 3, 1, 2, lambda 2 anggota B 1, 2, 1, lambda 3 anggota C 2, negatif 1, 1 sama dengan 0. Nah, ini terdapat lambda yang bukan 0 gitu kan ya. Nah, yaitu lambda 1 sama dengan 1, lambda 2 sama dengan negatif 2, lambda 3 sama dengan negatif 1. Nah, ini untuk yang lambda 1, ini 1, lambda 2, ini 1, lambda 3, negatif 1, gitu ya.
Nah, intinya karena memiliki lambda yang bukan 0, maka vektor A, vektor B, vektor C disebut vektor yang bergantung linier. Terus ini buktikan apakah vektor S 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 bebas linier atau tidak. Nah, ini untuk lambda satunya berarti 1, 0, 0, lambda 2-nya 0, 1, 0, lambda 3-nya 0, 0, 1. Nah, ini untuk menunjukkannya berarti kita gunakan konsep determinan. Nah, ini dari determinan diperoleh hasil determinannya sama dengan 1. Nah, ini karena ada determinannya sama dengan 1, maka faktor di atas itu bebas linier gitu. Oke, kalau hasil determinannya itu 0, maka dikatakan tidak bebas linier. Oke, jadi dengan menggunakan metode determinan berarti kalau determinannya 0, maka vektornya itu bergantung linier. Kalau determinannya tidak sama dengan 0, maka vektornya bebas linier. Ini contoh yang ketiga, ini ada 3 buah vektor, vektor A, B, C. Nah, sama berarti ini kita menggunakan operasi baris elementer. Nah, ini caranya menggunakan operasi baris elementer. Ternyata ini solusinya tidak tunggal ya. Di sini K1, K2, K3-nya. Jadi ini vektor-vektornya bergantung linier. Coba nanti dicari menggunakan determinan. Ini berarti nanti kemungkinan determinannya adalah 0 ya. Terus ini untuk yang contoh yang keempat, ini ada vektor, ada beberapa vektor, ada 3 poin. Poin A ini vektornya ada 2 vektor, poin B ada 2 vektor, poin C ada 3 vektor. Nah, ini bebas linier ya. Kalau yang A tadi sama seperti yang tadi sih, karena ini himpunannya tidak berkelipatan gitu kan ya. Terus untuk yang B itu bergantung linier karena himpunannya berkelipatan. Vektor C itu bergantung linier karena ada satu himpunan vektor yang anggotanya 0 semua. Oke, itu untuk penjelasan bergantung linier, bebas linier, dan ruang vektor. Nah, ini untuk tugas-tugasnya, nanti silahkan dikerjakan dan nanti diupload di Hybrid. Oke, untuk pertemuan kali ini sudah cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.